Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kecelakaan justru terjadi akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan, bukan kesalahan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tali yang biasa digunakan atau kita gunakan dalam kegiatan alam terbuka. Tali merupakan perlengkapan yang harus ada di dalam ransel kita ketika kita melakukan kegiatan di alam terbuka, entah itu untuk sebagai ikatan tenda terpal kita, atau untuk sebagai harness tali jiwa kita ketika kita mengalami masalah atau kendala di dalam medan perjalanan, bahkan untuk mempermudah akses kita menuju perjalanan yang akan kita tuju. Contohnya ketika trek yang kita hadapi berlumpur, terjal, bahkan ketika kita harus menyeberangi sungai dan lain-lain, kita membutuhkan tali. Maka dengan itu, tali merupakan perlengkapan yang harus ada di dalam ransel kita. Ada 3 macam atau jenis tali yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan kegiatan di alam terbuka. Saya akan coba membahas satu persatu jenis tali tersebut beserta kegunaannya dan kelebihan kekurangan dari tali tersebut, serta bagaimana cara merawat tali agar tetap dapat digunakan saat kita mau melakukan kegiatan di alam terbuka dengan aman, nyaman, dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Berikut adalah jenis tali yang biasa digunakan di kegiatan alam terbuka. Yang pertama ada tali Haserlite. Tali Haserlite atau yang biasa kita kenal dengan tali tambang, yaitu jenis tali dengan pilitan. Teman-teman bisa lihat, tali ini adalah jenis tali dengan 3 tali yang sama dipilit menjadi satu kesatuan. Ini adalah jenis tali Haserlite. Biasanya jenis tali Haserlite ini memiliki diameter yang besar, paling besar itu sekitar 64 mm diameternya. Ini adalah jenis tali Haserlite. Yang saya pegang ini adalah jenis tali tambang pramuka atau tambang kecil. Bahan dari tali tambang ini biasanya menggunakan serabut kelapa atau nilon sebagai bahan pembuatan talinya. Kegunaan dari tali Haserlite, yang pertama, kita bisa menggunakan tali ini ketika ukurannya kecil seperti ini, kita bisa menggunakan sebagai ikatan pada tenda-tenda kita, membuat tandu. Biasanya teman-teman pramuka menggunakan tandu dengan menggunakan tali Haserlite. Kita bisa menggunakan tali ini sebagai penurunan atau rappelling di medan yang menanjak tapi tidak 90 derajat. Kita bisa gunakan tali ini tanpa menggunakan harness, karena tali ini memiliki grip sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan pegangan atau genggaman. Ketika ukurannya lebih besar lagi, kita bisa menggunakan tali Haserlite ini sebagai instalasi atau perlengkapan peralatan kita untuk membuat perlengkapan outbound. Contohnya membuat spiderweb atau permainan tali dengan high rope. Kita bisa gunakan tali Haserlite ini seperti berjalan di atas tali atau monkey dance dan lain-lain. Kita bisa menggunakan tali Haserlite, dan tali Haserlite biasanya digunakan kapal sebagai ikatan ketika mereka berlabuh ke dermaga. Untuk mengikat kapalnya biasanya menggunakan tali Haserlite. Kelebihan dari tali ini memudahkan kita untuk melakukan pegangan karena memiliki grip
karena teksturnya ada grip sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan genggaman atau pegangan. Teksturnya tidak licin. Tali ini bisa kita uraikan menjadi 3 tali yang ukurannya sama besar untuk disambung menjadi satu kesatuan ketika kita membutuhkan tali yang panjang untuk ikatan. Jadi kita bisa uraikan tali ini menjadi satu sehingga kita bisa sambung menjadi tali kecil ketika kita dalam keadaan darurat atau membutuhkan tali yang lebih panjang. Kekurangan dari tali Haserleit ini adalah tali ini hanya memiliki satu lapisan sehingga memudahkan debu, kotoran, serta kerikil-kerikil kecil masuk ke dalam sela-sela tali ini. Selanjutnya, tali ini semakin besar diameternya akan semakin besar gulungannya dan semakin berat bobotnya, sehingga kita akan mengalami kesulitan ketika kita menyimpan tali dengan diameter yang besar di dalam ransel kita. Tali ini akan cepat kaku ketika kita terus-terusan menggunakan tali ini. Tali Haserleit juga sulit untuk disimpul karena semakin besar diameternya maka akan semakin sulit untuk disimpul. Yang kedua ada tali webbing, model tali pipih dengan anyaman. Tali webbing biasanya terdapat 2 jenis, yaitu webbing tubular dan webbing flat. Webbing yang saya pegang ini adalah jenis webbing tubular, yaitu jenis webbing dengan lubang seperti tabung, sehingga kita bisa mengamankan benda atau barang yang akan kita gunakan, dan webbing ini sebagai lapisan terluar, sebagai perlindungan terluar dari barang yang kita akan lindungi. Tali webbing adalah jenis tali dengan berbagai macam manfaat. Tali ini murah tetapi banyak sekali manfaatnya. Seperti contoh, kita bisa menggunakan tali ini sebagai ikatan pada tenda-tenda kita. Kita bisa membuat jemuran darurat, kita bisa mengikat hamuk. Dengan ini kita bisa membuat harness dengan menggunakan tali webbing ini. Bahkan kita dapat menggunakan tali webbing ini untuk mempermudah akses kita ketika kita melewati jalan atau trek yang basah, licin, atau terjal. Kita bisa menggunakan tali ini. Kelebihan dari tali ini adalah karena teksturnya yang pipih, sehingga ketika kita pasang di badan sebagai harness, tali ini menyesuaikan dengan badan kita sehingga mengurangi terjadinya gesekan atau gerakan berlebihan sehingga tidak menyakiti tubuh kita. Yang kedua, harganya terjangkau tetapi manfaatnya banyak. Kekurangan dari tali webbing sama seperti yang sebelumnya. Tali ini hanya memiliki satu lapisan sehingga ketika terjadi friksi atau gesekan maka akan langsung merembet, sehingga kita harus benar-benar mengecek sebelum menggunakan tali webbing, apalagi ketika kita menggunakan tali ini sebagai harness atau tali jiwa kita. Yang ketiga ada tali iker mantel. Tali dengan 2 lapisan. Kern artinya lapisan dalam dan mantel adalah lapisan luarnya, sehingga tali ini memiliki 2 lapisan. Biasa tali ini terdapat 2 jenis, kermantel statis dan kermantel dinamis. Tali kermantel statis dan tali kermantel dinamis memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Dan tali kermantel sendiri itu memiliki diameter sampai 22 mm. Tapi tali kermantel yang biasa digunakan dalam pemanjatan atau rappelling sekitar 10-11 mm diameternya. Tali kermantel statis biasanya digunakan untuk rappelling atau jenis kegiatan single rope teknik. Karena elastisitas tali ini kecil, sekitar 5-15%, sehingga memudahkan kita dalam melakukan penurunan ataupun melakukan single rope teknik. Sedangkan tali kermantel dengan model dinamis biasa digunakan untuk pemanjatan rock ataupun wall climbing karena memiliki
elastisitas yang tinggi sampai dengan 30%. Nah, ketika kita terlepas dari pegangan batu atau pegangan wall di dinding, sehingga dapat meredam jatuhnya kita saat kita melakukan pemanjatan. Kegunaan dari tali kermantel sangat familiar ketika kita melakukan kegiatan di rock atau wall climbing, susur gua, bahkan penyeberangan sungai. Kita biasanya menggunakan tali kermantel sebagai pengaman perjalanan kita. Biasa tali yang digunakan ketika melakukan kegiatan climbing atau rappelling menggunakan diameter tali 10-11 mm, karena tali tersebut yang biasa digunakan dalam kegiatan climbing. Keuntungan dari tali kermantel, yang pertama dia memiliki 2 lapisan sehingga aman dan nyaman. Ketika terjadi friksi di lapisan luar, lapisan dalam tetap terlindungi. Ketika ada debu, kotoran, dan bahkan kerikil-kerikil kecil, dia tidak langsung masuk ke dalam, tapi terlindungi oleh lapisan luar atau mantelnya ini, sehingga lebih aman, mudah disimpul, dan biasa digunakan dalam kegiatan sport climbing. Kekurangan dari tali kermantel, kita tidak bisa langsung ketika melakukan kegiatan rappelling dengan tangan kosong. Kita harus menggunakan sarung tangan karena teksturnya yang agak licin membuat tangan kita akan terluka ketika kita tanpa menggunakan sarung tangan atau kita hanya menggunakan tangan kosong, sehingga tangan kita akan lecet. Tali ini tidak tahan panas dan zat-zat kimia, jadi teman-teman jangan meletakkan tali kermantel langsung terkena sinar matahari atau di dekat zat-zat kimia, karena dia akan dapat merusak tekstur-tekstur di dalam tali kermantel tersebut. Untuk tali kermantel, cara mengukur seberapa kuat tali kermantel itu kita bisa melakukan dari diameter tali tersebut. Jika talinya 10,5 mm beda dengan kekuatan tali 11 mm. Caranya adalah dengan rumus A kuadrat dikali 22 kg. Jadi sama dengan tali total berat maksimal dari tali tersebut. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri dengan rumus tersebut. Tali yang teman-teman gunakan, jika tali teman-teman 8 mm berarti 8 kuadrat dikali 22 kg. Jika teman-teman mempunyai tali 10,5 mm, tinggal 10,5 kuadrat dikali 22 kg. Hasilnya adalah total berat maksimal dari tali kermantel yang kita miliki. Bagaimana cara merawat tali agar tali tetap dapat digunakan di lain kesempatan ketika kita mau melakukan kegiatan, tapi kita tidak dapat memprediksi berapa lama panjang umur tali yang kita miliki. Tergantung bagaimana cara kita merawat tali tersebut. Yang pertama, ketika tali itu tidak digunakan, sebaiknya digulung dan digantung. Yang kedua, taruh atau simpan tali di tempat berventilasi yang cukup. Jangan terlalu lembab. Yang ketiga, simpan tali dalam keadaan kering. Ketika masih basah atau terkena air, keringkan dulu sampai benar-benar kering, baru teman-teman simpan. Jangan sampai tali yang teman-teman simpan masih basah sehingga nanti akan merusak tali tersebut. Selanjutnya, jangan pernah menginjak, menduduki, atau menindih tali itu dengan benda-benda yang berat. Dan jangan pernah menggunakan tali di luar kapasitas berat maksimal, karena tali mempunyai berat maksimal masing-masing. Jadi hindari menggunakan tali melebihi berat maksimal tali tersebut. Dan yang terakhir, jangan pernah meminjamkan tali ketika teman-teman tidak yakin dengan tali tersebut, karena tali tersebut akan membahayakan orang lain yang akan teman-teman pinjami. Jadi lebih baik jangan pinjamkan tali ketika teman-teman ragu terhadap tali yang teman-teman miliki. Tadi adalah 3 macam jenis tali yang biasa digunakan ketika kita berkegiatan di alam terbuka. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3 jenis tali tersebut di medan tertentu. Teman-teman bisa memilih dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan ketika teman-teman berada di tempat seperti apa. Ketika teman-teman tidak yakin dengan tali teman-teman, lebih baik tali itu dibuang, ganti dengan yang baru, karena dengan seperti itu kita membuat kegiatan kita dalam terbuka menjadi aman, nyaman, dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan justru terjadi akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan, bukan kesalahan peralatan. Royal Robin, pelopor climber Amerika. Dari kesimpulan tersebut adalah kita harus dapat memanfaatkan tali tersebut sesuai dengan kebutuhan di mana kita melakukan kegiatan. Jangan sampai salah menggunakan peralatan di kegiatan yang tidak seharusnya menggunakan peralatan tersebut, sehingga
peralatan yang kita gunakan dapat digunakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kegunaannya. Jadi bukan karena kesalahan peralatan, tapi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Semakin sering kita melakukan kegiatan, semakin kita mendapatkan evaluasi di setiap kegiatan, dan semakin banyak pelajaran yang akan kita dapat, sehingga kita akan menjadi lebih dewasa dalam melakukan pengambilan keputusan di dalam kegiatan di alam terbuka. Demikian penjelasan tentang macam-macam tali yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.